Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mereview kembali buku yang sebelumnya setelah saya resume, yaitu buku tentang pengantar ilmu perbandingan administrasi negara, yang dimana penulis dari buku ini yaitu Septrian Nur Yuliansah SAB seperti yang tertera, lalu penerbitnya Mutiara Publishing Indonesia dan tahun terbit yaitu 2025, kota terbit Banjarmasin, dan buku ini memuat sebanyak 207 halaman. Bab dari buku ini yaitu memuat sebanyak 9 bab, namun tidak akan saya sebutkan semuanya. Selanjutnya, pada latar belakang dari buku ini yaitu ilmu perbandingan administrasi negara lahir dari kebutuhan memahami perbedaan administrasi antar negara dalam konteks sejarah, politik, budaya, dan karakter sosial masing-masing bangsa. Konsep ini muncul terutama setelah Perang Dunia II, ketika teori administrasi tunggal tidak lagi mampu menjelaskan perbedaan praktik administratif di negara berkembang dan maju. Adapun pendekatan dan metode studi perbandingan administrasi negara ini yaitu ada beberapa nih. Yang pertama filosofis dan politis, lalu nomotetis dan ideografis, lalu sistem dan ekologis, selanjutnya metodologi komparatif dan institusional, yang tentunya bisa lebih kita pahami apabila membaca buku itu secara keseluruhan. Selanjutnya ada unsur dan kerangka analisis, yaitu komponen inti administrasi dan pemerintahan serta kerangka yang digunakan dalam perbandingan untuk memahami performa administrasi publik. Di sini ada organisasinya, yaitu membahas tentang struktur dan tata kelola pemerintahan yang ada, serta komunikasi, yaitu aliran informasi administratif, lalu manajemen, tentunya membahas pengelolaan sumber daya dan proses, selanjutnya personalia, SDM, dan kebijakan kepegawaian, lalu keuangan, pengelolaan anggaran publik. Dinamika hubungan antar negara dan masyarakat menjadi faktor krusial yang mempengaruhi performa administrasi publik di setiap negara. Selanjutnya, apa sih fokus dan ruang lingkup dari buku ini? Yaitu yang pertama ada perspektif kajian, yang dimana di dalamnya terdapat kajian mengenai tradisional versus modern, lalu dimensi wilayah dan waktu, konteks sosial dan budaya, dampak globalisasi, lalu era digital, dan AI governance. Selanjutnya ada model teoretis, yaitu model sistem umum atau general system model sebagai kerangka teoretis untuk membandingkan administrasi negara secara komprehensif. Tantangan kontemporer dari fokus dan ruang lingkup studi ini yaitu studi perbandingan di era digital dan AI governance memerlukan pendekatan baru yang mengakomodasi transformasi teknologi dalam pemerintahan. Ini juga membahas birokrasi dan variasi sistem administrasi, yaitu dibedakan antara negara maju, negara berkembang dengan sistem yang berbeda. Nah, contohnya seperti negara maju di Amerika Serikat, Inggris, Jepang, sistem administrasi tentunya sudah matang dengan birokrasi profesional dan mekanisme akuntabilitas kuat. Selanjutnya di negara berkembang, Indonesia, India, Cina. Di sini terlihat bahwa proses reformasi birokrasi dengan tantangan adaptasi sistem dan budaya lokal. Lalu tentunya memiliki sistem yang berbeda, yaitu sosialisasi dan monarki, di mana variasi struktur birokrasi yang dipengaruhi ideologi dan tradisi politik. Birokrasi ini sebagai unsur penting administrasi menunjukkan variasi struktur antar negara yang dibentuk faktor budaya, sejarah, dan konteks politik masing-masing negara. Di salah satu bab dalam buku ini juga memuat tentang perbandingan regional ASEAN, yaitu kerjasama regional ASEAN memperlihatkan dinamika administrasi yang unik dengan perbedaan sistem pemerintahan, namun tetap menjaga integrasi ekonomi dan kebijakan publik. Yang pertama itu ada sejarah kerjasama, yaitu pembentukan ASEAN dan evaluasi kerangka administrasi regional. Yang keduanya ada struktur administrasi, di mana mekanisme kelembagaan dan tata kelola ASEAN ini
dibahas gitu. Lalu yang ketiga adanya integrasi ekonomi, yaitu kebijakan publik dan harmonisasi sistem ekonomi. Selanjutnya dari semua itu ada studi kasus, yaitu perbandingan antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Garis besarnya saja, kalau di Indonesia sistem presidensial dengan otonomi daerahnya luas. Lalu kalau Malaysia monarki konstitusional dengan federalisme. Thailand monarki konstitusional dengan dinamika politik unik yang tentunya di sini mempunyai banyak perbedaan dan disesuaikan dengan budaya negara yang ada. Selanjutnya ada sistem pemerintahan dan otonomi daerah. Ini ada presidensial, yaitu kepala negara dan pemerintahan bersatu. Lalu ada pemilihan langsung, stabilitas kebijakan jangka panjang. Lalu parlementer, eksekutif berasal dari legislasi, fleksibilitas kebijakan, akuntabilitas langsung kepada parlemen. Sedangkan monarki, kepemimpinan turun-temurun dengan konstitusi atau absolut, pengaruh budaya dan tradisi kuat. Lalu otonomi daerah di Indonesia ini mengimplementasikan desentralisasi dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu membandingkan dengan negara federal seperti Amerika Serikat dan Malaysia dalam konteks efektivitas pelayanan publik dan akuntabilitas. Ini ada reformasi dan inovasi administrasi publik yang dimuat dalam buku tersebut, yaitu transformasi sistem administrasi di era modern dengan berbagai pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan. Modernisasi ini yaitu reinventing government untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lalu ada new public management, yaitu pendekatan bisnis dalam pemerintahan dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan. Lalu ada good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta keadilan. Lalu ada digital governance, yaitu integrasi teknologi digital dalam pelayanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi. Lalu juga ada smart birokrasi, yaitu informasi pelayanan publik berbasis AI dan big data untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Ini ada prospek ilmu administrasi di era global. Ilmu perbandingan administrasi negara memberikan landasan teoretis dan praktis untuk memahami perbedaan administrasi secara komparatif, dapat diaplikasikan dalam reformasi birokrasi, pembuatan kebijakan, dan pengembangan pelayanan publik. Adapun tantangan dan peluangnya yaitu yang pertama, adaptasi terhadap transformasi digital. Yang kedua, integrasi AI dan governance. Yang ketiga, harmonisasi sistem lintas negara, lalu pemahaman konteks lokal dan global. Buku ini disusun untuk memperkenalkan dan memperdalam pemahaman mengenai ilmu perbandingan administrasi negara sebagai cabang ilmu administrasi publik yang penting dalam konteks global dan nasional. Tujuan penulisan dari buku ini adalah agar pembaca, khususnya mahasiswa, dosen, dan praktisi dapat memahami variasi sistem administrasi negara di berbagai belahan dunia, serta menarik pelajaran berharga untuk diaplikasikan dalam konteks Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif, berbasis teori, serta dikaitkan dengan fenomena kontemporer pemerintahan dan birokrasi. Nah, untuk isi pokok dalam buku ini yaitu menjelaskan bahwa ilmu perbandingan administrasi negara lahir dari kebutuhan memahami perbedaan administrasi antar negara dalam konteks sejarah, politik, budaya, dan karakter sosial masing-masing bangsa. Konsep ini mulai muncul terutama setelah Perang Dunia II, ketika teori administrasi tunggal tidak lagi mampu menjelaskan perbedaan praktik administratif di negara berkembang dan maju. Bab ini juga membahas hubungan ilmu perbandingan administrasi negara dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, politik, ekonomi, serta manfaat-manfaat dan tujuan mempelajari IPAN atau ilmu perbandingan administrasi negara sebagai alat analisis dan perbandingan dalam praktik pemerintahan.
Kesimpulannya, buku pengantar ilmu perbandingan administrasi negara ini merupakan referensi dasar yang kuat untuk memahami teori, pendekatan, dan praktik perbandingan administrasi publik antar negara, dan sangat cocok tentunya untuk mahasiswa, dosen, dan praktisi administrasi publik yang ingin memperluas wawasan komparatif dalam konteks global maupun Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai resum atau garis besar dalam resum tersebut. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.